Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ari Widyanti. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Petompon 03. Saat ini saya juga merupakan JGP Angkatan 8 Kota Semarang. Pada video ini merupakan tugas aksi nyata modul 2.3 mempraktikkan rangkaian supervisi klinis dan percakapan menggunakan paradigma berpikir coaching dengan rekan sejawat. Rangkaian supervisi ini terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum observasi atau disebut sebagai praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi berupa praktik percakapan coaching yang memberdayakan. Pada tahap pertama, praobservasi dilakukan percakapan mengenai kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada rekan sejawat terkait kompetensi yang akan diamati dan perencanaan yang telah disusun. Tahap kedua yaitu observasi, mengamati pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat. Dan tahap terakhir adalah percakapan pasca observasi, yaitu memberikan umpan balik berbasis coaching dan percakapan kalibrasi. Masing-masing tahapan dicatat dalam catatan percakapan praobservasi, observasi dan pasca observasi, serta lembar rencana pengembangan diri. Berikut kegiatan rangkaian supervisi klinis bersama rekan sejawat Ibu Priscilia Sitiarini. Selamat pagi Bu Prisi. Selamat pagi Mas Ari. Maaf ya, hari ini mengganggu banget waktunya Bu Prisi ya. Enggak mengganggu. Sebelum saya masuk untuk observasi, saya mohon izin dulu untuk melakukan kegiatan praobservasi. Jadi kegiatan ini hanya percakapan biasa saja. Saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Prisi. Sebentar saja sebelum kita lakukan observasinya di kelas. Untuk kegiatan supervisi akademik ini tujuannya adalah meningkatkan kompetensi mengajar sebenarnya, fokusnya di situ. Kemudian nanti pada saat saya masuk, nanti mungkin saya akan intro ke anak-anak dulu supaya anak-anak juga nyaman ya. Nanti tiba-tiba ada Miss Ari gitu lama di kelas, ngapain nih Miss Ari nih gitu. Nanti minta izin dulu ke anak-anak. Nah, untuk kegiatan observasi ini nanti akan di mapel apa, berapa JP? Untuk nanti ke IPAS ada 2 JP di jam 45. Di jam 45 ya. Nanti berarti setelah istirahat baik, kompetensi apa yang mau ditingkatkan dalam kegiatan setelah observasi ini? Bu Priscil mau meningkatkan kompetensi Saya masih mau meningkatkan kompetensi pedagogis ya Mas. pedagogis ya, terutama skill mengajar ya. Oke. Tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak untuk IPAS selama 2 JP kira-kira Nanti peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan badan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. membuat bagian itu ada produknya ya. Iya, itu buat produk. Oke, kemudian karena sudah mau dilaksanakan di nanti jam keempat dan kelima, pasti Bu Priscil sudah punya persiapan. Persiapan apa, strategi apa yang akan dipakai nanti pada saat belajar? Untuk persiapannya nanti sudah ada video sama Video pembelajaran. video pembelajaran dan media pembelajaran sederhana sih. Nanti metode yang mau dipakai kan BBL dan untuk problemnya nanti ada di LKPD-nya. Jadi nanti anak-anak setelah mendengarkan penjelasan, lihat video, lalu pakai alat peraga di kelas, nanti mereka akan dibagi secara kelompok, lalu memecahkan masalah yang ada di LKPD itu secara berkelompok. Seperti dengan diskusi ya. Iya, diskusi. Oke. Kayaknya yang sudah disiapkan tadi sudah ada media, kemudian sudah ada video, kemudian sudah ada LKPD yang memuat problem based learning atau masalahnya ada di situ yang akan didiskusikan. Kayak menarik banget nih. Nanti semoga bisa dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian kalau misalnya nih, tadi kan ada medianya, media menggunakan video. Iya, Ada video. Misalkan kalau Bu Priscil siapin plan B nggak? Kalau misalkan nanti ada kejadian-kejadian nggak terduga nih gitu. Seperti misalkan kayak mati lampu gitu. sampai listriknya mati ya, Atau teknis mungkin gitu. kalau misal listrik mati atau kabelnya bermasalah, gambarnya nggak keluar di layar, ya berarti
saya menjelaskan sambil tanya jawab sama siswa dan memanfaatkan media yang ada, bagaimana caranya ya biar siswa tetap tertarik, tetap tahu materinya meskipun nggak ada video pembelajaran. Walaupun terjadi sesuatu gitu ya. Karena kan di sekolah kita kan mati lampu atau apa gitu. Baik. Saya akan konfirmasikan ulang bahwa kita akan melakukan observasinya hari ini di jam 4.05 setelah istirahat. Materi pembelajarannya lepas. Kemudian menggunakan metode PBL, ya, problem based learning. Kemudian di kelas 4 ya, tadi kita lupa menyampaikan di kelas 4 ya. Oke, setelah observasi nanti saya juga mohon izin kita akan melaksanakan diskusi pasca observasi. Jadi diskusi itu nanti akan saya sampaikan, saya juga mohon izin nanti di kelas saya ada checklist yang harus saya kerjakan dan akan saya sampaikan pada saat kegiatan pasca observasi. Jadi nanti saya akan hubungi PP apakah kita bisa lakukan hari ini kalau Bu Priscilla ada waktu hari ini, atau mungkin kita lakukan di hari mendatang gitu. Baik, terima kasih sekali. Nanti saya akan ke kelasnya Bu Priscilla jam ke 4.05. Saya juga akan minta izin ke anak-anak dulu. Saya doakan semoga pelajaran hari ini menyenangkan dan sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini Miss Ari mau masuk ke kelas kalian untuk ikut pembelajaran kalian, boleh? Miss Ari minta izin juga kalau hari ini direkam ya pembelajarannya ya. Semoga berhasil. Ya, terima kasih Miss Ari. Yuk. Sebelum mulai pembelajaran, berarti kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa mulai dari nomor absen 1. Abdan ya? Ya, Abdan pimpin doa dulu yuk. Pelajaran Bu Sisil mau absen dulu siapa yang hadir dan tidak. Nanti yang hadir berarti angkat tangan. Siap? Hadir ya. Abdan. Oh, kok nggak ada suaranya? Adit. Hadir sudah siap untuk belajar? Untuk teman-teman yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit, nanti sebelum pulang kita doakan biar apa? Sembuh. Ya, biar lekas sembuh. Jadi nanti pas doa pulang kita selipkan doa untuk teman-teman yang sedang sakit biar cepat sembuh, biar bisa ikut belajar bersama kita. Nah, hari ini kita mau belajar. Belum mulai, Bu Sisil mau tanya, udah sarapan belum? Udah. Kalau mau berangkat sekolah, usahakan sarapan dulu biar konsentrasi. Jadi nggak tanya jam terus nih, Bu jam berapa Bu? Aku serak lapar, belum sarapan. Biar nggak gitu, jadi makan dulu. Hari ini kita mau belajar IPAS. Belajar IPAS-nya tentang apa ya? Ya, kok tahu Pak Pawas udah buka buku ya? Kita mau belajar tentang daur hidup. Ya, daur hidup nggak cuman kupu-kupu, tapi makhluk hidup. Nah, daur hidup itu apa sih? Apa toh daur hidup itu? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Daur hidup. Apa daur hidup? Apa cinta? Oh ya, Excel. Perubahan bentuk dari bayi sampai dewasa. Ada lagi yang berpendapat lainnya? Jadi daur itu kayak siklus dari bayi, ya belum tentu bayi ya kan, kadang ada yang dari bayi, ada yang dari telur. Dari telur atau dari bayi sampai dewasa. Terus nanti kembali lagi. Yang dewasa kan akan mengeluarkan telur atau akan ada bayinya lagi sampai dewasa lagi. Jadi nanti kalau kita membuat daur hidup, itu pastikan bentuknya adalah lingkaran. Kenapa? Karena muter terus. Kalian kan juga gitu. Dari kita
kalian dari orang tuamu, terus melahirkanmu, terus suatu saat nanti kalian juga akan punya anak, terus anaknya dewasa, punya anak lagi gitu, terus muter. Jadi Bu Sisil minta kalau membuat daur hidup nanti bentuknya seperti ini. Nah, untuk materi tentang daur hidup makhluk hidup nanti bisa kita saksikan dalam video yang akan Bu Sisil tayangkan. Bu Sisil mau hidupkan. Kenapa kok kita harus belajar tentang daur hidup makhluk hidup? Nanti tujuan pembelajaran ini, setelah belajar ini nanti kalian bisa menjelaskan apa itu daur hidup makhluk hidup. Lalu yang kedua, bisa membuat bagan tentang daur hidup makhluk hidup. Jadi kalau kupu-kupu itu dari apa toh? Dari telur, terus jadi apa? Jadi apa bisa. Katak dari apa? Jadi apa bisa. Lalu kucing dari anak kucing, terus jadi apa juga bisa. Sekarang kita perhatikan dulu videonya, silahkan disimak baik-baik. Kita akan membahas tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, marilah kita memasuki pembahasan satu persatu, mulai dari daur hidup hewan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud? Jadi, daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup. Si kupu-kupu tadi dia ngapain dulu? Bertelur. Bu Sisil akan menempelkan telurnya dulu. Nanti lalu setelah telur jadi apa? Gantian kalian yang nempel. Siapa ya yang mau maju ya? Nah, ini dari telur dulu. Yang maju selanjutnya, yo Sanjaya. Ini dari telur. Kenapa mati? Ini metamorfosis kupu. Ya, senja. Selanjutnya habis jadi kupu telur, jadi apa kupu-kupunya? Jadi apa? Ya, dilihatin ke teman-temannya. Jadi apa tuh anak-anak? Jadi ulat. Yuk kita tempel aja. Di mana aja? Ditempel kemana aja? Bu Sisil bantu nempelnya. Dikasih nama sama panah aja. Metamorfosis kupu-kupu. Pertama-tama kupu-kupunya kan bertelur dulu, terus jadi ulat, jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Kalau nanti Bu Sisil minta kalian untuk menempel seperti itu secara berkelompok bisa. Ya, semuanya mendapatkan kupu-kupu. Ada yang dapat jatah kata. Nanti silahkan dibuat seperti ini, ditempel, dikasih tulisan, dikasih panah. Nanti Bu Sisil punya lembarnya untuk mengerjakan. Untuk kelompoknya Bu Sisil akan bagi Putra, Arjuna, Abdan, Yoga satu kelompok digabung. Terus itu Akmal, Senja, Edsel, Zakia satu kelompok bergabung, digabungin meja dengan kelompoknya. Ini nanti silakan ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Terus nanti Bu Sisil pinjami lem satu-satu, silakan dilem, diberi tulisan. Siapa yang numpahin? Satu atau buat bersama, dikerjakan bersama. Ya, ditempel, diberi panah. Bisa? Ya, tuh. Bisa? Ya, bersama-sama ngerjainnya, jangan satu aja yang kerjain. Cinta ya teman-teman, ayo yang lainnya membantu, jangan hanya Cinta di lem bersama. Sudah? Oke. Sekarang Bu Sisil mau minta perwakilan dari ke satu kelompok kupu-kupu buat maju. Kelompok kupu-kupu, mana kelompok kupu-kupu? Angkat tangan. Ya,
biar adil, itu aja Home Pimpa yang menang maju perwakilan satu-satu. Yuk, Cinta silahkan maju, dipresentasikan. Cinta akan mempresentasikan tentang metamorfosis kupu-kupu. Yuk dibacakan, kupu-kupu itu berawal dari apa dulu sih? Saya yang lainnya dengarkan. Terus tadi Cinta bilang apa? Kupu-kupu bertelur. Terus jadi apa? Telur menjadi ulat atau larva. Lalu larva menjadi kepompong. Lalu kepompong membuka kulitnya dan menjadi kupu-kupu. Terima kasih Cinta. Tepuk tangan dong untuk Cinta. Apakah kelompok kupu-kupu yang lain urutannya sama? Dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, sama ya? Sama, oke. Sekarang kelompok kata, siapa yang kelompok kata angkat tangan? Ya, Akmal mau membacakan daur hidup atau metamorfosis kah? Nah, ya dibacakan. Mulai dari apa dulu, Akmal? Telur. Loh. Telur besar. Rutu berkaki. Ya. Katak muda. Katak dewasa. Ya, terima kasih Akmal. Untuk kelompok kata yang lainnya, urutannya sama ya. Kalau begitu silahkan dikumpulkan tugas kelompoknya. Dikumpulkan ke Bu Sisil yuk. Konsentrasi. Ya, perhatikan Bu Sisil. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan tugas berkelompok. Siapa yang tadi merasa kesulitan mengerjakan? Angkat tangan. Ada yang kesulitan? Oh, nggak ada, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk anak-anak kelas. Sekarang Bu Sisil mau bertanya. Tadi kalian sudah belajar apa saja sih? Metamorfosis. Apa lagi? Selain metamorfosis apa lagi tadi? Apa? Metamorfosis. Metamorfosis tadi dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Metamorfosis apa dan apa dong? Sempurna dan tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tadi apa? Kupu-kupu. Kalau yang tidak sempurna? Belalang. Bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna apa tadi? Ya, perubahan bentuk. Perubahan bentuknya kenapa, Devlin? Kenapa perubahan bentuknya? Kenapa, Fawas? Perubahan bentuk yang berbeda. Iya, kalau yang sempurna kan sangat berbeda. Kalau tidak sempurna, itu bentuknya tidak terlalu berbeda. Sekarang Bu Sisil mau memberi berapa soal ya? 5 soal aja deh. Dikerjakan sendiri-sendiri. Duduknya sama seperti sekarang dulu, enggak apa-apa. Ayo yang mengerjakan tangannya, mulutnya. 3, silahkan jawab 1 aja. Bisa ya? Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Bagaimana pelajaran hari ini kalian? Mudeng nggak? Paham? Oke, paham ya. Kita tadi belajar tentang apa, paham? Daur hidup makhluk hidup, tentang metamorfosis. Tadi dibagi jadi berapa, Bu Sisil? Ulang-ulang terus loh. Udah inget belum metamorfosis dibagi jadi berapa? Ya. Apa dan apa? Yuk dijawab bersama-sama. Sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu? Kalau yang
beda, dari natas sampai gede beda. Kalau yang tidak sempurna hampir sama. Kalau yang sempurna contohnya kupu-kupu, yang tidak sempurna belalang. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa pulang. Ya, Abdan mimpin doa yuk. Ya, jangan lupa nanti diselipkan doa untuk teman kita yang sakit. Yuk. Selamat siang, silahkan beres-beres. Selamat pagi, Miss Ari. Apa kabarnya hari ini? Gimana, ada yang mau dibagikan ke saya atau ada yang mau dicurhatkan? Sebenarnya saya Kok di WhatsApp kok tadi kelihatannya seperti itu? mau menceritakan tentang pembelajaran kemarin yang kemarin ditungguin Miss Ari itu. IPAS? Ya. Oh. Kan sebenarnya ya sudah berjalan cukup baik. Bagus. Cuman kok masih ada yang mengganjal gitu loh. Saya tuh kemarin waktu masuk di kelasnya Bu Prisil, sebenarnya tuh anak-anak dari belakang ya saya ya, sudah oke banget loh. Iya, memang anak-anak ada yang sudah masih- kondusif. Ya mungkin kelihatannya mereka fokus ke depan gitu ya, tapi kan kita tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Oh. Jadi kayaknya merhatiin video, disetelin video kayaknya merhatiin. Tapi nanti kalau ditanya ada yang beberapa masih belum bisa menjawab. Ternyata kan berarti dia tadi kayaknya matanya lihat ke video, tapi kan mungkin nggak fokus. Indikatornya dari formatif. Iya. Dari soal-soal yang diberikan Bu Prisil kemarin, terus nilainya Iya, nggak nilainya memuaskan. ada yang kurang memuaskan bagi saya gitu. Oke. Kemarin kan kita sudah ngobrol praobservasi ya. Iya. Bu Prisil kan waktu itu curhat mau meningkatkan kompetensi pedagogis gitu. Kalau tadi sudah kita obrolkan soal kompetensi pedagogisnya, kemudian kita laksanakan pembelajarannya. Bu Prisil juga sudah merencanakan dengan baik. Kemudian modul ajar sudah tersusun, media pembelajaran sudah siap, LKPD sudah ready. Alat peraga juga sudah motong-motong kemarin ya, udah prepare bagus banget. Kira-kira yang dirasakan Bu Prisil apa setelah pembelajaran kemarin? Tentang kompetensinya. Yang saya rasakan itu lebih ke kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu Bisa ya? gitu ya? Padahal udah Iya, all udah out tapi gitu kok loh. masih. Tapi kok masih gitu. Jadi kurangnya tuh di bagian mananya gitu. Kalau dulu waktu praobservasi, Bu Prisil merasa bahwa kompetensi Bu Prisil pedagogisnya dari angka 1 sampai angka 10 di angka berapa kira-kira? Berapa ya, Miss? 7 mungkin. Kan nggak jelek-jelek amat lah ya 7 gitu. Oke. Ya. Terus setelah pelaksanaan kira-kira Mungkin baru meningkat jadi 8. baru meningkat jadi 8. Iya. Harapannya Harapannya bisa 9 lah ya. Biar bagus tambah lah gitu. oke gitu ya. Biar nggak ada anak-anak yang Ya, maksudnya nilai saya bisa formatif-formatifnya. merangkul semua anak gitu. Jadi nggak yang pinter tuh nggak jadi yang tambah pinter bukan cuman yang pinter aja. Jadi semua anak tuh kemampuannya bisa meningkat. Kalau boleh tahu yang mana Bu Prisil? Yang duduk di sebelah mana itu? Yang duduk di sebelah yang depan-depan. Kebetulan yang di bagian depan kan memang saya khususkan untuk anak-anak yang Anak-anak butuh yang spesial. perhatian. Iya, anak-anak Oh, karena saya duduk di belakang makanya ya. Mereka memang sepertinya diam dan mendengarkan, tapi itu kadang-kadang ngalamun gitu loh. Itu kan saya jadi apa pembelajarannya kurang menarik apa gimana, tapi udah saya kasih video. Kemarin juga sudah nempel-nempel gitu. Jadi
metamorfosis itu ya. Iya, masih bingungnya di situ. Oke, kalau boleh saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin. Kemarin itu saya menilai Bu Prisil secara sintak modul itu sudah oke banget, karena kemarin kan sudah ditentukan juga pakai PJPL ya. Iya. Media pembelajaran juga sudah oke, pilihan videonya oke, alat siap semua. Saya masuk ke kelas juga sudah on set. Kemudian anak-anak juga, atau kemungkinan anak-anak kemarin setelah olahraga mungkin ya, karena iya, masih pakai baju bisa olahraga juga ya. Gitu. Jadi saya rasa overall untuk penilaian Bu Prisil kemarin untuk materi pembelajaran atau yang akan disampaikan itu sudah bagus, dan menurut saya, menurut pengamatan saya, pedagogisnya juga udah meningkat banget Bu Prisil. Misal kita kemarin pernah ngobrol lagi soal Miss, PJBL sama PBL apa sih gitu kan, kita masih bingung ya. Iya betul. Ini apa gitu, ternyata Bu Prisil sudah runtut banget, dan malah saya mungkin terinspirasi, oh ternyata sintaknya begini, setelah begini gitu. Itu sudah keren banget Bu Prisil. Terus kemudian kalau saya juga mau menyampaikan, tadi ada yang plusnya ya, kemudian ada yang minusnya. Yang minus di sini itu saya hanya menaruh pada kesiapan siswa. Kesiapan siswa yang mungkin siswanya ya karena tadi mungkin habis olahraga, capek, kemudian diberi materi yang mungkin ya menurut kita ringan ya, tapi menurut mereka mungkin baru gitu. Mungkin Bu Prisil masih pertemuan 1-2, jadi belum ke pertemuan berikutnya ya. Jadi mungkin nanti lebih oke lagi modul ajarnya, lebih oke lagi persiapan untuk menyiapkan anaknya gitu. Semisal kalau ini masih ada keberlanjutannya, pembelajaran masih ada ya, kalau untuk materi yang sama ya. Kalau tadi sudah saya sampaikan soal seperti ini hasilnya yang saya catat kemarin, bagaimana perasaan Bu Prisil? Perasaan saya ya sudah cukup pas sebenarnya, cuman ya itu tadi masih kurang ketat gitu, kayak apa gitu ya? Kurang apa gitu. Kira-kira kurangnya di mana? Kemarin dari yang saya rasakan tuh ada anak yang ya waktu di setelin video tuh mereka lebih excited gitu, tapi waktu disuruh nempel-nempel saya minta angkat tangan kan tuh ada yang kayak malas, nggak mau. Jadi kan saya harapannya pada pengen semua nih angkat tangan semua, tapi kok ada yang angkat tangan cuma anak-anak tertentu aja. Jadi mereka lebih senang lihat video aja. Waktu lihat video tuh semangat gitu, kayak wajahnya senang lihat videonya kan ada animasinya seperti itu. Mereka lebih tertarik ke video, ada yang lebih tertarik untuk waktu sesi menempel-nempel gitu. Berarti mungkin ketertarikan anak beda-beda gitu ya, Miss. Iya. Jadi ada yang lebih senang lihat video aja, antang duduk diam mendengarkan gitu. Ada yang lebih lebih suka maju-maju sambil nempel-nempel. Aku kayak gitu lebih semangat, kayaknya seperti itu ya. Peminatannya. Iya. Jadi ada beberapa gaya belajarnya itu ada gaya-gaya belajar yang misalkan auditori misalnya. Iya, seperti itu. Oh, berarti sebelumnya belum ada preparation, nanti misalkan untuk pembelajaran berikutnya kira-kira langkah yang mau Bu Prisil ambil apa? Berarti nanti mau itu ya, yang sekarang baru booming itu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Wah, yang viral banget iya, ya. yang baru Mau coba ya, mau coba. Kita coba. Mari kita coba, siapa tahu hasilnya lebih maksimal dari itu. Mungkin Bu Prisil punya alternatif, karena kalau pembelajaran berdiferensiasi kan ada banyak banget nih serinya. Kan kita bisa lakukan semua, kita bisa lakukan general, semuanya kita pakai, bisa kita ambil parsial. Misalkan perbagian saja, misalkan diferensiasi produk saja misalnya, atau diferensi proses saja misalkan. Kira-kira apa yang mau alternatif apa yang mau dicoba? Selain peminatan siswa tadi. Proses aja kayaknya ya. Konten misalnya, kok konten udah keren banget kemarin tuh sebenarnya, media udah, video udah oke, animasi juga sudah oke, atau dibuat kira-kira ditambah untuk pembelajaran berikutnya ada alternatif tambahan gitu selain minat gitu. Berarti harus ditambah sesuatu sepertinya ya. Apa itu ya? Kira-kira apa? Kemarin kan belum ada games ya. Kebetulan kemarin mau ngajak anak-anak nyanyi yang persahabatan bagi kepompong itu, biar maksudnya mendadak koneksi internetnya tiba-tiba putus. Nggak bisa, mungkin nanti saya tambahin game biar anak-anak juga lebih
kan nggak ada nyanyinya ya. Iya, Karena betul. waktu baru mau mulai nyanyi tiba-tiba gitu, jadi waktunya banget juga pada sudah waktunya. habis. Jadi mungkin besok ditambahkan itu. Oke, berarti kita summarize ya. Tadi ada beberapa alternatif, mungkin Bu Priscil mau coba diferensiasi dengan diagnostik mungkin ke anak-anaknya dulu, peminatannya apa, kemudian mau coba yang lagi viral gitu, diferensiasi, mau coba, masih bingung nih kayaknya nanti kita coba yang mana gitu ya. Coba dulu ditelaah dulu anak-anaknya lebih masuk ke yang mana betul. ya. Berarti kan modul ajar belum disusun ya. Oke. Kira-kira kalau seperti itu rencananya nih, master plan-nya, ada yang bisa bantu nggak kira-kira? Bu Priscil mau lakukan sendiri atau mungkin ada rekan yang bisa bantu gitu? Nanti bisa dibantu Miss Ari mungkin ya. Mas saya membantu. Nanti kita bantu pakai komunitas praktisi ya. Oh iya kita betul, share. kita kan punya komunitas praktisi. Nanti Betul. kita sharing permasalahannya, lalu nanti Iya. kita dengarkan saran dari teman Next week berarti hari Rabu. hari Rabu depan. Pembelajaran kira-kira dilakukan lagi untuk Ada yang hari IPAS-nya? Kamis ada IPAS. Hari Kamis, berarti masih ada waktu, kita Rabu ngobrol lagi, kemudian Langsung Kamisnya eksekusi. ya kita ngobrol Rabu, kemudian kita cari bagaimana sintaksnya lagi, kalau mau dibuat modul, Kamis bisa langsung eksekusi. Nah, dari diskusi kita nih, kalau tadi kan sudah terbayang rencananya nih, Rabu kita mau ketemu komunitas praktisi, Kamis mau dilaksanakan gitu ya. Terus siapa aja yang mau bantu juga kita tadi sudah diskusikan. Kemudian yang untuk hari ini, Bu Priscil setelah ngobrol sama saya, tadi kan datang WhatsApp saya tuh dari yang, Miss, gimana pembelajaran kemarin gimana gitu. Dari tadi, misalkan dari tadi Bu Priscil rasanya begitu awal ngobrol sama saya dan setelah kita ngobrol, perasaannya bagaimana? Tadi kan biru ya, Bu. Biru ya, seperti baju Iya, ya. udah out gitu kayak. Jadi kok masih gitu, tapi sekarang ya udah. Oh berarti saya emang yang masih kurang lagi. Nanti bisa diperbaiki lagi. Udah ada pencerahan. Alhamdulillah. Kalau Terima seperti kasih itu. sudah bicara. Saya hanya mendorong atau menstimulus saja, tidak memberikan solusi apa-apa. Bu Priscil malah yang punya banyak alternatif, karena sebenarnya saya kan di luar gitu, di luar kelas yang tahu muridnya Bu Priscil banget kan, malah Bu Priscil sendiri dengan anak-anak. Jadi harapannya nanti kalau misal nih setelah pembelajaran besok hari Kamis, misal Bu Priscil Miss minta ditengok lagi dong gitu, terus nanti kita bisa kalibrasi setelahnya. Saya pengen tahu progresnya tuh setelah hari ini, kemudian nanti kita komunitas praktisi, kemudian diperbaiki. Saya pengen tahu nih progresnya seperti apa. Bu Priscil jawil saya lagi ya. Siap. Saya dengan senang hati loh gitu. Jadi kalau ada apa-apa curhat saja, jangan dipendam dalam hati, nanti jadi kurus. Iya, jangan bukan jadi kurus, nanti jadi jamur. Oh jadi jamur itu. Betul. Iya boleh Miss. Baik. Pasti akan nanti saya bisa tanya-tanya lagi ke Miss Ari, bisa curhat. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi berarti hari Rabu untuk komunitas praktisi. Semoga nggak ada kegiatan ya. Kayaknya kok akhir-akhir ini agak rapet, jadinya Rabu pasti kita gagal lagi. Rabu kemarin juga sudah gagal lagi, malah bahas piknik ya. Sudah, kita coba untuk minggu depan. Iya. Baik Bu Priscil. Iya Miss Ari, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Selamat. Sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya, sama-sama Bu Priscil. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang kegiatan supervisi klinis yang sudah dipraktekkan bersama-sama. Jadilah guru merdeka yang tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.